Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha, terlepas dari dinamika yang ada. Kita lupakan dinamika, selalu adanya perbedaan, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Terlepas dari itu semua, jangan sampai kita lupa bahwa momen ini, pada kesempatan ini, yang paling penting buat kita semua adalah mengambil pelajaran penting dari kisah hidupnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jangan sampai sibuk memperdebatkan mana yang lebih tepat Idul Adhanya. Yang lebih tepat adalah masing-masing kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa penting yang Allah ingatkan kita melalui peristiwa Idul Adha ini, sehingga ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa pelajaran yang kiranya bisa kita ambil dari peristiwa hidupnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran penting yang pertama adalah ahamiyatud da'wati ilallahi ta'ala. Pentingnya gerakan dakwah, mengajak manusia
ke jalan Allah Ta'ala. Bahwa risalah para nabi telah mendorong mereka, puncak dari perintah kerasulan mereka adalah mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah semata, serta meninggalkan penyembahan terhadap segala bentuk berhala. Dan itu tetap berlaku sepanjang masa. Berhala di zaman dulu bisa berupa patung-patung ataupun batu-batu, pepohonan. Tapi berhala hari ini bisa berbagai macam bentuk dan rupa. Bisa jabatan, bisa harta, bisa kedudukan, dan segala macamnya. Maka tugas setiap muslim adalah dakwah, mengajak manusia untuk mengenal Allah. Jangan diperbudak menyembah jabatan, menyembah harta, menyembah kedudukan, karena semua itu akan ditinggalkan. Maka perintah untuk berdakwah, sasarannya tidak disebutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Rabbmu, ke jalan Tuhanmu. Siapa yang harus diajak? Allah tidak menyebutkan sasarannya. Ini menunjukkan bahwa luas sekali sasarannya. Siapapun manusia di atas muka bumi ini adalah sasaran dakwah kita. Dakwah bukan kewajiban para nabi, para kiai, para ustadz, para ulama, tapi dakwah adalah kewajiban setiap pribadi muslim yang taat pada ajarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua dari kisah hidup Nabi Ibrahim adalah ikramud dhaif, tentang memuliakan tamu. Dan ini tampak pelajaran ini pada saat Allah mengirim utusan 3 orang malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, dalam wujud manusia pemuda yang sangat tampan, di mana tujuan dari Allah mengirim 3 utusan malaikat ini adalah memberikan kabar kepadanya bahwa istrinya akan memiliki keturunan. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim tanpa berbasa-basi, begitu tamunya datang, langsung menyajikan jamuan yang sangat istimewa, menyembelih anak sapi untuk 3 orang tamunya. Karena inilah kebiasaan dari Nabi Ibrahim menjamu tamu, sehingga ja'alallahu asyar ikramad dhaif alamatan min alamatil iman. Allah Azza wa Jalla syariat menjadikan bahwa memuliakan tamu adalah satu tanda di antara tanda-tanda keimanan. Kama anna husnad dhiyafah sunnatun min sunanil anbiya. Sebagaimana juga menjamu tamu itu adalah bagian dari sunnahnya para anbiya. Maka tidak layak disebut mukmin yang tidak bisa menghormati tamunya, yang tidak bisa memuliakan tamunya. Karena memuliakan tamu adalah pertanda keimanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga dari hidupnya Nabi Ibrahim adalah al-hassu ala sabri wa tahammulil adha fi sabilillah. Dorongan untuk bersabar serta sanggup memikul penderitaan serta kesulitan di jalan Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi begitu banyak sekali tantangan dan rintangan di tengah-tengah dakwahnya. Bahkan puncak dari tantangan yang harus dihadapinya adalah penolakan terhadap dakwahnya yang datang bukan dari orang lain tetapi dari ayahnya sendiri.
Penolakan dakwah itu datang dari ayahnya yang tetap bersikukuh menyembah berhala. Inilah tantangan yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Ketika Nabi Ibrahim mempertahankan ajaran tauhid seorang diri tanpa ada seorang pun yang mendukungnya, berhadapan dengan Raja Namrud yang berkuasa, sampai akhirnya ia harus rela mendapatkan hukuman, dibakar, dilemparkan ke dalam api yang berkobar begitu besar. Ucapan terakhir yang terucap dari lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat mau dilemparkan dengan manjanik ke tapel besar, karena begitu besarnya api itu tidak bisa dari jarak dekat. Nabi Ibrahim dilemparkan dengan alat manjanik. Saat itu beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tantangan begitu berat, tetapi keteguhan tauhidnya luar biasa, dan pertolongan Allah pun ditunjukkan tanpa ada sedikit pun dari tubuh Nabi Ibrahim terbakar oleh api itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran berikutnya adalah ahammiyatus salat fi hayatil abdi. Pentingnya memperhatikan salat dalam kehidupan seorang hamba muslim. Pelajaran ini diambil pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, istrinya, dan putranya yang sangat dicintainya. Pada saat Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Siti Hajar serta putranya yang masih menyusu ketika itu menjauh dari istri pertamanya Sarah untuk menghindari rasa cemburu. Dan begitulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah ingin melaksanakan perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan putranya di Makkah, di Bakkah, tempat yang saat itu belum ada siapapun yang tinggal di sana. Gersang, tidak ada sumber air, tidak ada tanaman yang tumbuh, tidak ada binatang ternak. Hanya dibekali satu kantong air, satu kantong kurma. Dan begitu sampai di sana tanpa ada kata-kata, Nabi Ibrahim langsung pergi meninggalkan istri dan anaknya. Sampai Siti Hajar mengejar Ibrahim, mau kemana? Kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Sebagai seorang istri manusiawi, merasa cemas ditinggalkan suaminya, khawatir apa yang akan terjadi menimpa diri dan anaknya. Tapi Nabi Ibrahim tidak memberikan jawaban apapun. Terus saja berjalan. Ibrahim, mau kemana? Kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Sampai 3 kali. Begitu Siti Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkan ini wahai Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim ditanya, apakah Allah yang memerintahkan ini, baru Nabi Ibrahim memberikan jawaban, iya. Maka ketika itu sesaat hilang sama sekali kecemasan dan kegelisahan Siti Hajar. Izan lan yudayyi'ana. Baiklah kalau begitu. Jika memang ini perintah dari Allah, pasti Dia tidak akan pernah membuat kami terlantar di tempat ini. Inilah pelajaran luar biasa dari seorang Siti Hajar. Perempuan yang punya keyakinan luar biasa. Hilang rasa takutnya ketika mengetahui bahwa apa yang dialaminya adalah harus menjalankan perintah Allah. Satu keyakinan yang dipegang teguhnya, jika melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan dalam bentuk apapun yang tidak pernah terpikir oleh Siti Hajar. Walaupun demikian, Nabi Ibrahim tetap perasaannya manusia biasa. Begitu sampai di balik bukit, di tikungan,
tetap seorang ayah merasa sayang kepada anaknya yang ditunggu puluhan tahun lamanya. Maka beliau berbalik ke arah Baitullah, ke arah di mana beliau meninggalkan istri dan anaknya. Disitulah Nabi Ibrahim berdoa. Salat yang dimaksud salah satunya maknanya adalah doa. Tapi bagi kita, salat itulah puncak dari doa itu, di mana Allah mengabadikan doanya Nabi Ibrahim ini di surat Ibrahim ayat ke-37. Di balik bukit, tanpa terlihat oleh istri dan anaknya, Nabi Ibrahim mengangkatkan kedua tangannya seraya memohon kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, sungguh aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun di sana, dekat rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berkahi mereka, anugerahkan kepada mereka buah-buahan agar mereka bersyukur. Kekhawatiran tampak dari doa ini. Seorang ayah khawatir meninggalkan istrinya, walaupun kekhawatiran itu tidak ditampakkan di hadapan istrinya, dan Allah mengabulkan doa itu. Inilah pelajaran dari betapa pentingnya sholat, yaitu doa intinya dari sholat itu. Maka siapapun muslim pastinya dia tidak akan luput dari berbagai persoalan dalam hidupnya. Maka jika paham akan hal itu, dia tidak akan pernah mau meninggalkan sholat. Karena Allah memerintahkan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kalian dalam menghadapi segala persoalan hidup ini kepada Allah. Caranya bis-sabri was-salah, dengan cara sabar dan sholat. Mustahil orang akan mendapatkan solusi dari persoalan hidupnya jika ia masih berani meninggalkan sholat. Lalu kemudian yang berikutnya adalah al-hassu ala zikrillahi ba'dal intiha minal ibadah. Atau sebelum ke situ ada hal yang juga penting untuk kita ambil sebagai pelajaran dari Siti Hajar, yaitu daruratul akhdhi bil asbab ma'a tawakkul 'ala Allah. Pentingnya membuat sebab atau usaha, ikhtiar serta tawakal kepada Allah yang ditunjukkan oleh istrinya Ibrahim, Hajar, saat ditinggalkan oleh suaminya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya persediaan air itu habis, persediaan kurma itu pun habis. Tidak makan, tidak minum, air susunya tidak keluar lagi. Maka Ismail, sang bayi itu pun menangis, meronta-ronta, menggeliat kelaparan. Maka Siti Hajar pergi, tidak kuasa melihat putranya merasa lapar dan haus seperti itu. Dalam tenaga seorang ibu yang kelaparan, bersusah payah mendaki ke bukit Sofa. Dari atas bukit ia melihat ke bawah, barangkali ada kafilah yang lewat. Ternyata tidak melihat apapun. Turun kembali ke lembah, berlari kecil, lalu sampai di Marwah pun demikian. Itulah yang dilakukannya 7 kali, sehingga diabadikan saat ini dalam ibadah sa'i. Walaupun pertolongan dari Allah bukan datang di Sofa, bukan datang di Marwah, tetapi pertolongan Allah justru di kaki Ismail. Malaikat Jibril mengeluarkan air Zam-Zam dari situ. Inilah pelajaran penting bahwa Allah menginginkan siapapun kita yang punya tujuan, punya harapan, lakukanlah sebab, lakukan ikhtiar, lakukan usaha, tapi jangan bergantung kepada usahamu. Tawakallah kepada Allah, karena dialah yang menentukan hasil tidaknya usaha itu.
Maka jika demikian sikap seorang yang beriman, sukses dia tidak akan sombong, gagal dia tidak akan kecewa. Lalu pelajaran penting lainnya yang terakhir adalah al-hassu ala zikrillah ba'dal intiha minal ibadah. Dorongan untuk selalu mengingat Allah setelah selesai dari melakukan ibadah. Inilah yang ditunjukkan oleh Ibrahim dan Ismail ketika Allah memerintahkan keduanya untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim mulai mengangkat batu-batu, meninggikan pondasi Ka'bah, dibantu oleh putranya Ismail yang datang dari satu pojok membawa batu membantu ayahnya, yang kemudian itu diabadikan sekarang sebagai Hijr Ismail di situ. Saat selesai semuanya, keduanya meninggikan pondasi itu, diabadikan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 127, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, dan ketika Ibrahim bersama Ismail telah selesai meninggikan pondasi rumah itu, maka keduanya berdoa. Ini yang maksud zikir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ada pelajaran juga dari doa ini bahwa ada kekhawatiran dari Nabi Ibrahim. Khawatir apa yang dilakukannya, melaksanakan perintah Allah, ibadahnya ini tidak diterima oleh Allah. Maka selesai mengerjakan itu berdoa, ya Rabb kami, terimalah apa yang telah kami lakukan ini dari kami. Engkaulah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka seyogianya setiap mukmin selesai mengerjakan amal kebaikan, selesai mengerjakan ibadah, haji atau apapun itu, jangan merasa sudah beres semuanya, sempurna ibadahnya, sempurna keislamannya, merasa layak untuk menjadi ahli sorga. Siapa yang menjamin ibadahnya diterima? Hendaknya dia tunduk kembali menghadap Allah, minta ampun atas kekurangan ibadahnya, dan memohon agar Allah menerima ibadah yang dilakukannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga kiranya kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran tadi untuk kita terap dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa atim wa an'im wa tafaddal ala bijalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa asrafi ubbadik ati sayyidina maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika wa safiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbana, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu bapak kami, dosa dan kesalahan seluruh muslimin muslimat.
mereka yang masih hidup bersama kami ataupun mereka yang telah wafat mendahului kami. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahlil jahli wad dhair. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami orang-orang pandai berilmu serta ahli berbuat kebaikan. Jangan jadikan kami dan anak keturunan kami orang-orang bodoh dan gemar berbuat keburukan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi. Bisa nggak pulang? Enggak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Siapa ni? Namanya siapa?